Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavus Sukacita. Saya akan memberkati saudara lewat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Roh Kudus, tolonglah kami ketika kami hendak mendengarkan firman Tuhan. Kami beri hati kami, isilah hati kami dengan firman-Mu, dan singkapkanlah firman-Mu bagi sekalian kami. Amin. Bagian kebenaran firman Tuhan bagi kita dalam kitab Imamat pada pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-18, saya angkat bagi kita semua. Demikian bunyi firman-Nya. Karena jikalau pada hari yang ketiga masih dimakan dari daging korban keselamatan itu, maka Tuhan tidak berkenan akan orang yang mempersembahkannya, dan korban itu dianggap batal baginya, bahkan menjadi sesuatu yang jijik, dan orang yang memakannya harus menanggung kesalahannya sendiri. Demikian jauh bacaan firman Tuhan. Pencinta Klavus yang diberkati oleh Tuhan, ketika saudara dan saya mengenal dan mengetahui keinginan dan kehendak Tuhan dalam hidup kita, saya percaya apapun yang kita lakukan dalam seluruh perjalanan hidup kita, pasti kita akan melakukannya seperti apa yang diinginkan oleh Tuhan. Saya mengingat satu cerita tentang kehidupan Musa, waktu Tuhan menyuruh Musa berkata kepada bangsa Israel, apakah dia tidak bisa memberkati mereka dengan air dan memberikan mereka air? Dia suruh Musa berkata kepada mereka. Tapi Alkitab mencatat Musa tidak berkata saja kepada mereka, tetapi Musa pergi dan memukul batu. Dan sambil pukul Musa berkata, hasilnya air keluar. Tetapi apa yang dilakukan Musa itu tidak diinginkan oleh Tuhan. Mengapa? Karena yang dikatakan Tuhan lain, yang dilakukan Musa lain. Hasilnya sama ada, tapi caranya tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, inilah yang ingin saya katakan bagi kita lewat bagian bacaan firman Tuhan. Kalau kita baca kitab Imamat pasal 7 ini, ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-21, ini berbicara tentang korban keselamatan yang diberikan bagi Allah. Dan sudah pasti karena diberikan bagi Allah, sudah pasti harus diberikan seperti apa yang Allah inginkan. Nah, bagaimana supaya saudara dan saya bisa mempersembahkan segala sesuatu seperti yang Allah inginkan? Ya sudah pasti kita harus mendengarkan suara Tuhan, kita harus mendengarkan keinginan Tuhan, sehingga apa yang kita bawa dan persembahkan kepada Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Nah, cara-cara mempersembahkan persembahan apa yang dibawa, itulah yang harus kita perhatikan dalam hidup kita. Kalau di zaman perjanjian lama, masalah korban dipersembahkan, dilakukan pada hari keberapa dan dipersembahkan seperti bagaimana, cara-cara itulah yang dilihat oleh Tuhan. Karena ketika saudara memberi, bukan berapa besar yang saudara beri, tetapi Tuhan melihat cara hatimu yang hormat kepada Tuhan. Ada banyak orang bisa datang ke gereja membawa persembahannya dengan banyak. Mungkin dia mengatakan dalam hatinya kalau apa yang dia persembahkan itu menyenangkan Tuhan. Pertanyaannya, apakah benar itu menyenangkan Tuhan? Saya katakan itu belum menjadi jaminan bahwa itu menyenangkan Tuhan. Karena dari mana uang itu berasal, Tuhan yang lebih tahu. Dari mana uang itu saudara dapatkan, Tuhan lebih tahu. Jadi bukan berapa besar apa yang kami bawa, tetapi dari mana kami membawa persembahan itu. Apakah itu diberikan dengan segenap hati, dengan apa yang Tuhan berikan bagi kita? Ada banyak orang bisa aja datang ke ibadah memberikan persembahannya karena uang curian, karena uang hasil rampokan, karena uang hasil bukan haknya, tetapi dia mengambil itu, bisa aja. Dan mungkin dia mengira bahwa itu menyenangkan Tuhan. Tapi saya katakan, segala sesuatu yang menyenangkan Tuhan, dampaknya akan kita alami dalam hidup kita. Seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan ketika umat memberikan persembahan. Dikatakan ayat 18, karena jikalau pada hari yang ketiga masih dimakan dari daging korban keselamatan itu, maka Tuhan tidak berkenan akan orang yang mempersembahkannya, dan korban itu dianggap batal baginya, bahkan menjadi sesuatu yang jijik, dan orang yang memakannya harus menanggung kesalahannya sendiri. Nah, ini yang tadi saya katakan, apa yang kita bawa dan persembahkan kepada Tuhan, cara-cara kita, semua itu dilihat oleh Tuhan. Nah, oleh karena itu mari kita belajar untuk terus terhubung dengan Tuhan. Kita belajar untuk terus mengetahui kehendak Tuhan, sehingga persembahan yang kita bawa itu menyenangkan hati Tuhan, dan dampaknya apa yang kita lakukan dan kerjakan itu pasti akan dibuat Tuhan berhasil, akan diberkati oleh Tuhan. Nah, oleh karena itu pencinta Klavus yang diberkati Tuhan, lewat firman Tuhan saya mau mengajak saudara, mari kita berikan hati kita untuk terus mau diterangi oleh firman Tuhan.
dengan cara mendengarkan apa kata firman Tuhan. Cari Tuhan, temui wajahnya, temui akan segala perintahnya, temui perkataannya, apa yang menjadi keinginannya. Itu harus kita miliki dalam hidup kita, sehingga apa yang kita miliki dalam hidup kita akan membuat kita tahu mana yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan tahu bagaimana kita mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan, sehingga semua yang kita lakukan dan kerjakan dan kita persembahkan pun itu menyenangkan Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus menolong saudara dan saya dalam perjalanan kehidupan kita, karena kita terus membuka hati kita untuk firman Tuhan, diterangi oleh firman-Nya. Maka saya percaya Tuhan akan membawa kita untuk melihat apa yang harus kita bawa dan persembahkan kepada Tuhan sebagai persembahan yang baik kepada Tuhan. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita. Apa yang saudara persembahkan dalam seluruh kehidupan saudara akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Ajari kami terus ya Roh Kudus, untuk kami tahu apa yang terbaik yang kami berikan bagi Tuhan. Hati yang terbaik pun yang kami berikan bagi Tuhan. Sehingga apa yang terbaik yang kami berikan bagi Tuhan dari hati yang baik itulah membuat hidup kami akan diberkati oleh Tuhan. Persembahan kami berkenan kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terangilah hati kami terus dengan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan berkati kita semua.